pikir tahayul. Kalau kita udah tahu berpikir analitis itu apa, langkah-langkahnya gimana, cara ngelakuinnya gimana, ada nggak sih yang bakal jadi hambatan buat kita pas berpikir analitis? Atau yang bisa bikin proses berpikir analitis kita nggak tepat? Nah, itu yang bakal kita bahas ini. Hal apa yang bisa bikin proses berpikir analitis kita jadi susah atau salah? Mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu kebiasaan berpola pikir tahayul atau superstitious mind. Apa sih superstitious mind itu? Jadi ini intinya adalah pola pikir yang percaya ada penjelasan-penjelasan irasional, tidak ilmiah, atau supernatural yang nggak bisa dibuktikan ataupun diuji kebenarannya, melainkan hanya untuk dipercaya aja. Pola pikir tahayul tuh bikin kita terbiasa dengan penjelasan-penjelasan yang kayak gini. Ya ini emang udah takdirnya begini, atau sebagai orang kelahiran Februari emang diprediksi bakal ngalami ini sih. Bisa juga, oh ini karena kurang beramal nih. Terus, ini pasti gara-gara kemarin gak sengaja minyak cicak. Berikutnya lagi, ini pasti gara-gara kemarin buang air kecil di pohon tanpa pamit. Dan penjelasan lain semacam itu. Kepercayaan pada macam-macam tahayul kayak gitu adalah hambatan buat kita bisa berpikir analitis. Kenapa pola pikir kayak gini bisa menghambat kita buat berpikir analitis? Ya karena gini, tujuan dari berpikir analitis itu kan mencari penjelasan yang akurat akan suatu hal. Nah, kalau kita terbiasa penjelasan tahayul dan gak punya keinginan mencari penjelasan yang benar itu gimana, ya kita gagal dalam berpikir analitis. Ketika kita ngolah data, kalau kita udah punya pandangan bahwa suatu kejadian itu takdir atau udah jalannya begitu, ya kita gak akan jeli menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu kejadian. Karena kita udah punya bias nih bahwa penjelasannya itu pasti takdir. Gitu juga kalau kita percaya suatu masalah terjadi bukan akibat keputusan kita yang salah, melainkan karena kita nginjek cicak atau buang air kecil tanpa pamit. Nah, pada saat kita melihat data yang ada, pikiran kita akan agak terbuka untuk melihat data itu dengan jernih. Udah keburu yakin banget sama penjelasan tahayul yang kita percaya. Ibaratnya nih, ketika kita menghadapi situasi, kita berada di persimpangan jalan, yang satu arahnya ke proses berpikir analitis, yang satu ke arah tidak melakukan proses berpikir analitis. Pola pikir tahayul tuh kayak menutup jalan ke arah proses berpikir analitisnya. Dan itu kita lakukan dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita sendiri yang nutup jalan itu dengan pola pikir tahayul. Kita coba bahas contoh kasus deh. Misalnya kita nggak dapat kerja, gagal terus di setiap seleksi. Terus kita merasa kesulitan nyari kerja gini pasti gara-gara suka nolak dimintain sumbangan buat bangun tempat ibadah. Padahal ya kegagalan itu terjadi karena ada penjelasan yang akurat, yang jelas rantai konsekuensinya atau alur sebab akibatnya. Misal, karena penyajian CV kita kurang baik, jadi pihak HR-nya susah baca CV kita, makanya ditolak mulu. Atau skill kita udah gak dibutuhin lagi di banyak perusahaan, karena udah outdated alias udah ketinggalan zaman, makanya ditolak. Atau minta gajinya ketinggian, gak sesuai budget para HR di perusahaan tempat kita ngelamar. Dan macam-macam alternatif penjelasan lainnya. Tapi karena kita udah mikir bahwa itu gara-gara kita kurang nyumbang ke pembangunan tempat ibadah, akhirnya ya kita nggak menganalisis situasi itu. Solusi dari kita pun nyumbang sebanyak-banyaknya duit ke pembangunan tempat ibadah. Padahal nggak ada satupun manusia yang diterima oleh perusahaan-perusahaan itu bisa dapat kerja karena nyumbang. Ketika penjelasan tentang penyebab lamaran kerja ditolak itu salah, solusinya pun akan salah. Akhirnya kita pun gak akan menunjukkan performa yang lebih baik di proses-proses seleksi selanjutnya. Bahkan kita gak mengubah hal apapun yang terkait langsung dengan proses seleksi kerjanya, melainkan hal-hal yang gak berhubungan, tapi kita percaya sebagai penyebab. Karena begitulah konsep yang ada dalam pola pikir tahayul yang kita punya.